Tugas video Aldi. Tugas 3. Tutorial Java PBO, metode konstruktor, mutator, dan asesor. Studi kasus toko bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra dengan NPM 241001507. Saya dari kelas Teknik Informatika 4A reguler Banjarbaru. Pada video tutorial pertemuan 3 dan 4 ini saya akan membuat program dan menjelaskan materi tentang metode dalam pemrograman berbasis objek 1. Adapun metode yang akan dibahas pada video ini yaitu metode konstruktor, metode mutator, dan metode asesor. Program yang saya buat masih melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tema toko bunga. Pada program ini, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan konstruktor untuk memberi nilai awal pada objek, serta penggunaan mutator dan asesor untuk mengubah dan mengambil nilai dari atribut. Baik, langsung saja kita mulai materinya dan pembahasannya. Yang pertama adalah metode konstruktor. Jadi metode konstruktor adalah metode khusus yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Metode ini akan dipanggil atau dijalankan secara otomatis ketika kata kunci new digunakan untuk membuat instance dari sebuah kelas. Untuk membuat konstruktor ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Yang kedua, konstruktor tidak memiliki nilai balik. Jadi tidak perlu menggunakan kata kunci return. Dan juga tidak boleh menggunakan kata kunci void. Dengan kata lain, konstruktor tidak memerlukan tipe data. Setelah ini, kita akan membuat program metode bertipe konstruktor dengan tema toko bunga, yaitu menggunakan contoh kelas pelanggan. Di project yang sama seperti sebelumnya, kita buat satu package untuk pertemuan ketiga dengan nama pertemuan 3. Lalu kita buat kelas dengan nama pelanggan. Lalu klik finish. Setelah itu kita hapus bagian komentar sampai hanya tersisa package pertemuan 3 dan public class pelanggan. Lalu kita sediakan atribut nama, nomor HP ditulis no HP, dan umur. Nah, di sini nomor HP menggunakan tipe data string sebab walaupun nomor HP berbentuk angka tetapi nilainya tidak digunakan untuk operasi matematika atau perhitungan. Nomor HP hanya digunakan sebagai simbol atau identitas sehingga tipe data yang sebaiknya digunakan adalah string. Kemudian kita membuat integer umur karena umur berbentuk angka dan merupakan bilangan bulat, maka kita gunakan tipe data integer atau int. Selanjutnya kita akan membuat konstruktor. Ada dua hal yang harus kita ingat. Pertama, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Kedua, konstruktor tidak menggunakan kata kunci return. Dan juga tidak menggunakan void. Artinya konstruktor tidak perlu menggunakan tipe data. Karena nama kelas kita adalah pelanggan. Maka nama konstruktornya juga harus pelanggan. Kita buat seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu bahwa dalam membuat konstruktor namanya harus sama dengan nama kelas. Selain itu konstruktor tidak mempunyai tipe data dan tidak perlu kata kunci return. Karena kalau kita menggunakan kata kunci return maka metode tersebut harus mengembalikan nilai dan membutuhkan tipe data. Di sini kita ingin ketika objek dari kelas pelanggan dibuat atau diinstansiasi, nilai, nama, nomor HP, dan umur bisa langsung diisikan. Maka kita buat konstruktor dengan parameter seperti berikut. Jadi teman-teman, ketika kita membuat parameter seperti ini, tipe datanya harus tetap dituliskan satu persatu. Karena dalam parameter konstruktor tidak boleh digabung. Jadi walaupun nama dan nomor HP sama-sama bertipe string, tetap harus ditulis satu persatu seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari parameter ke atribut. Misalnya kita tulis seperti ini. Jadi, nama yang ada di atribut akan diisi dengan nilai dari parameter nama. Akan tetapi, di sini ada permasalahan teman-teman. Akan muncul warning atau peringatan assessment to itself, yang berarti variabel tersebut mengisi nilainya sendiri. Maka dari itu, nama parameternya kita ubah supaya berbeda dengan nama atributnya, agar program bisa membedakan antara atribut dan parameter. Misalnya, kita ubah menjadi seperti ini. Kemudian kita lengkapi juga nomor HP dan umur.
Jadi teman-teman, saat kelas ini dijadikan objek, otomatis kita harus menjalankan isi konstruktornya dengan memberi nilai nama pelanggan, nomor HP pelanggan, dan umur pelanggan. Kemudian kita buat lagi metode untuk menampilkan informasi pelanggan. Karena metode ini hanya digunakan untuk menampilkan tulisan dan tidak mengembalikan nilai, maka kita gunakan tipe data void. Jadi nanti pada saat metode info dipanggil, dia akan menampilkan tulisan nama pelanggan yang berisi nilai dari atribut nama, nomor HP pelanggan yang berisi nilai dari atribut nomor HP, dan umur pelanggan yang berisi nilai dari atribut umur. Jadi kalau kita sebut ini adalah metode biasa. Metode ini tidak digunakan untuk tujuan tertentu selain menampilkan nilai saja. Selanjutnya kita buat metode mainnya. Kita buat kelas baru dengan nama pelanggan beraksi. Setelah itu kita hapus bagian komentar sampai hanya tersisa package pertemuan 3 dan public class pelanggan beraksi. Lalu kita isi metode main. Lalu kita buat objek, misalnya kita membuat objek pelanggan dengan nama Aldi. Sebelumnya kita hanya begini kan, hanya menggunakan parameter yang kosong. Tetapi sekarang kita sudah tidak bisa lagi karena saat ini ketika kita membuat objek dari kelas pelanggan, kelas tersebut sudah memiliki konstruktor dengan 3 parameter, bukan konstruktor kosong lagi. Jadi konstruktor pelanggan yang ada di kelas pelanggan memerlukan 3 nilai, yaitu string pertama sebagai nama, string kedua sebagai nomor HP, integer sebagai umur. Sedangkan kalau kita menulis pelanggan Aldi sama dengan new pelanggan, maka yang ditemukan adalah no argumen atau tidak ada argumen. Jadi harus kita isi, tidak boleh dikosongkan. Karena ada 3 parameter yaitu nama, nomor HP, dan umur. Maka kita isi seperti ini. Maka saat ini nilai dari objek Aldi langsung diisikan nama, nomor HP, dan umur. Nilai tersebut langsung masuk ke dalam 3 atribut melalui konstruktor. Dan inilah maksud dari penggunaan konstruktor tadi. Kalau kita ingin menampilkan datanya, langsung bisa kita panggil metode info seperti ini. Maka nanti akan langsung tampil tulisan nama pelanggan, nomor HP pelanggan, dan umur pelanggan. Isinya berasal dari nilai yang dimasukkan melalui bagian konstruktor tadi. Itulah penggunaan konstruktor. Nah, ini hasilnya. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi nilai atribut satu per satu, karena nilainya sudah dijalankan ketika objek diinstansiasi menggunakan konstruktor. Hal ini mempermudah kita ketika ada suatu objek yang ingin nilainya langsung diisikan pada saat objek tersebut dibuat. Semisal mau dimodifikasi juga bisa, misalnya kita buat konstruktor yang hanya menerima nama pelanggan saja. Berarti di kelas pelanggan kita buat konstruktor seperti ini. Kalau konstruktor hanya mengisi nama saja, maka nilai untuk nomor HP akan menjadi 0, karena tipe datanya string dan belum diberi nilai. Sedangkan nilai umur akan menjadi 0, karena tipe datanya integer dan belum diberi nilai. Lalu di bagian kelas pelanggan beraksi kita ubah menjadi seperti ini. Jika kita jalankan, maka hasilnya adalah nama pelanggan akan tampil, tetapi nomor HP akan bernilai 0 dan umur akan bernilai 0. Hal ini terjadi karena atribut nomor HP dan umur belum diberi nilai. Lalu kita coba isikan lagi nomor HP dan umur secara manual setelah objek dibuat.
maka akan tampil seperti sebelumnya. Ada nama pelanggan, nomor HP pelanggan, dan umur pelanggan. Jadi cukup sekian untuk praktik konstruktor. Yang perlu kita ketahui, konstruktor memiliki nama yang harus sama dengan nama kelas. Kemudian konstruktor tidak menggunakan kata kunci return atau void, sehingga konstruktor tidak memiliki tipe data. Isi dari konstruktor bebas, tergantung apa yang ingin kita lakukan ketika objek diinstansiasi. Konstruktor akan otomatis dijalankan ketika ada kata kunci new, maka inilah yang disebut dengan konstruktor. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode mutator dan asesor. Mutator dan asesor adalah metode yang digunakan untuk mengontrol akses ke data dalam suatu objek. Dalam pemrograman berbasis objek, biasanya data atau atribut dibuat bersifat privat, agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengakses atau mengubah data tersebut, kita menggunakan metode khusus, yaitu asesor dan mutator. Mutator dan asesor dibedakan dari fungsinya. Asesor adalah metode yang disebut juga sebagai getter. Metode ini digunakan untuk mengambil nilai dari suatu variabel private di dalam suatu objek. Sedangkan mutator disebut juga sebagai setter. Metode ini digunakan untuk mengubah nilai dari suatu variabel private di dalam suatu objek. Jadi secara sederhana, getter atau asesor digunakan untuk mengambil nilai. Sedangkan setter atau mutator digunakan untuk mengubah atau mengatur nilai. Pada praktik kali ini, kita akan menggunakan tema toko bunga, yaitu mengatur dan menampilkan stok bunga. Masih dalam pertemuan 3, kita buat kelas baru dengan nama stok bunga. Di sini kita membuat atribut dengan nama stok dan tipe datanya integer karena stok bunga berbentuk angka bilangan bulat. Kemudian kita buat metode bertipe mutator. Misalnya tipe datanya void karena metode ini hanya digunakan untuk mengubah nilai dan tidak mengembalikan nilai. Nama metodenya adalah setStock. Parameternya bertipe integer dengan nama pertambahan stok. Isinya mengubah nilai stok. Maka codingnya menjadi seperti ini. Metode setStock ini termasuk metode mutator karena digunakan untuk mengubah nilai dari atribut stok. Selanjutnya kita buat lagi metode bertipe aksesor. Tipe datanya disesuaikan dengan nilai yang ingin dikembalikan. Karena kita ingin mengembalikan nilai stok dan stok bertipe integer, maka metode aksesornya juga bertipe integer. Nama metodenya adalah getStock. Metode ini tidak memerlukan parameter, jadi bagian dalam kurung dikosongkan. Di dalamnya menggunakan kata kunci return, karena metode ini akan mengembalikan nilai. Nilai yang ingin dikembalikan adalah stok. Teman-teman, kalau kita perhatikan, saya menambahkan tulisan set dan get. Nama lain dari mutator adalah setter, sedangkan nama lain dari asesor adalah getter. Jadi, setStock digunakan untuk mengatur atau mengubah nilai stok. Sedangkan getStock digunakan untuk mengambil nilai stok. Lalu kita buat lagi satu buah kelas dengan nama stok bunga beraksi. Lalu kita buat di dalamnya metode main. Saya akan menjelaskan shortcut atau cara mudah untuk membuat metode main. Di NetBeans sudah ada shortcut untuk mengetik lebih cepat. Teman-teman cukup mengetik huruf depan dari masing-masing kata, yaitu P untuk public, S untuk static, V untuk void, M untuk main. Jadi kita ketik PSVM, lalu tekan tombol tab, maka otomatis akan menjadi metode main. Kemudian kita buat objek. Jadi kalau membuat objek juga ada shortcut di NetBeans, yaitu dengan cara mengetik new O. Lalu tekan tab, maka akan dibuatkan format objek. Biasanya format awalnya seperti objek, objek sama dengan new object. Karena NetBeans belum tahu objek apa yang ingin kita buat, maka kita ubah menjadi kelas yang kita gunakan, yaitu stok bunga. Lalu tab bagian ini diubah menjadi stok bungaku. Setelah itu kita isikan nilai dari stok dengan memanggil metode setStock. Kita isikan nilai 1. Di awal nilai stok belum diisi, sehingga nilai default dari integer adalah 0.
Untuk mengambil nilainya, kita panggil metode getStock. Kalau kita jalankan, maka akan tampil stok bunga saat ini adalah 1. Berarti nilainya memang berubah, karena pada saat metode setStock dijalankan, nilai stok ditambah 1. Kalau misalnya kita jalankan lagi metode setStock misalnya dengan nilai 3. Berarti nilai 3 akan dikirimkan ke parameter pertambahan stok. Karena stok sebelumnya adalah 1, maka stok akan bertambah 3. Dan stok akan menampilkan hasilnya adalah 4. Jadi, bisa dilihat stok bunga sekarang menjadi 4. Jadi, yang ini disebut sebagai metode mutator, yaitu setStock. Dan yang ini disebut sebagai metode aksesor, yaitu getStock. Lalu, bagaimana kalau kita ingin menentukan dulu nilai stoknya, bukan menambahkan nilai stok? Misalnya, kita ingin metode setStock digunakan untuk langsung menentukan nilai stok, maka codingnya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Di sini kita menggunakan kata kunci this. Kata kunci this digunakan untuk membedakan antara atribut kelas dengan parameter yang memiliki nama sama. Pada bagian this titik stock sama dengan stock, maksudnya di stock adalah atribut stock milik kelas. Stock adalah nilai dari parameter yang dikirimkan ke metode. Jadi ketika kita menulis stok bungaku titik set stok 1, maka nilai atribut stok langsung menjadi 1. Ketika kita menulis stok bungaku titik set stok 3, maka nilai atribut stok langsung berubah menjadi 3, bukan ditambah. Jika dijalankan dengan coding sebelumnya, maka hasilnya akan menjadi stok bunga saat ini adalah 1, stok bunga saat ini adalah 3. Karena nilai stok langsung diganti sesuai dengan nilai yang diberikan, yaitu 1 dan 3. Kemudian kita ingin membuat lagi metode mutator supaya programnya lebih jelas. Misalnya metode untuk menambah stok bunga dan metode untuk mengurangi stok bunga. Maka di kelas stok bunga kita buat metode baru untuk menambahkan stok sebagai berikut. Dan untuk mengurangi stok sebagai berikut. Selanjutnya kita ubah juga kelas stok bunga beraksi. Pertama kita tentukan dulu nilai awal stok bunga. Kemudian kita naikkan atau tambahkan stok bunga sebanyak 3. Maka stok awalnya 1 ditambah 3 hasilnya menjadi 4. Akan tetapi di sini coding saya error. Karena saya kurang memperhatikan, untuk mengurangi stok kita menggunakan tanda minus. Dan untuk menambah kita menggunakan tanda tambah. Setelah itu ketika dijalankan maka hasilnya menjadi stok bunga saat ini adalah 1 dan stok bunga setelah ditambah menjadi 4. Kemudian kita ubah lagi untuk mencoba metode mengurangi stok. Misalnya stok bunga dikurangi 2. Kita ubah seperti berikut. Hasilnya menjadi seperti berikut. Karena stok sebelumnya adalah 4, lalu dikurangi 2, maka hasilnya menjadi 2. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui fungsi dari metode mutator dan aksesor. Metode mutator digunakan untuk mengubah nilai atribut. Contohnya set stok, set nambah stok, dan set kurang stok. Sedangkan metode aksesor digunakan untuk mengambil nilai atribut. Contohnya get stok. Dalam contoh toko bunga ini, metode mutator digunakan untuk mengatur, menambah, dan mengurangi stok bunga. Sedangkan metode aksesor digunakan untuk mengambil dan menampilkan nilai stok bunga saat ini. Jadi, mutator dan aksesor sangat berguna untuk mengontrol data di dalam proyek, agar data tidak langsung diakses atau diubah sembarangan dari luar kelas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.